Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsenal Latif dan hari ini kita akan melanjutkan aplikasi yang bernama News API, bukan News MVVM kita. Oke. Di part sebelumnya kita sudah membuat package network yang isinya itu News API dan Retrofit Instance, dan kita ada buat satu file seperti ini. Oke. Kita juga buat model waktu itu. Wah, banyak juga kita buat ternyata ya. Oke, sekarang kita akan buat. Nah, di episode ini kita akan membuat beberapa file baru. Kita akan lihat di yang sudah jadi ini. Kita sudah buat ini, network sudah kita buat, model sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat apa ya? Repository ini seru nih. Oh, kita akan selesaikan utils ini dulu. Kita belum buat resource. Oke, kita buat resource. Kita masuk ke file util. Kita command N atau control N, kita buat Kotlin file class, kita buat yang class yang bernama apa tadi, response ya? Maaf, saya agak sedikit lupa, maaf ya. Oh, resource, maaf. Seenggaknya depannya sama-sama R lah ya. Oke, di name kita ganti resource. Oke. Apa yang kita buat sini? Kita akan membuat, nah ini. Oh, kenapa? Oh, oke. Ini kita tambahkan seal. Oke, ini kita buka. Itu. Kita tekan aja si T. Ini berasal dari sistem. Saya akan gali lebih dalam ilmu di Google agar saya lebih tahu kenapa saya menggunakan kata T di sini. Bagi yang tahu silakan tinggalkan di kolom deskripsi di bawah, kolom komen di bawah, kegunaan T ini untuk apa. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan ini, kode ini. File data sama dengan T, tanda tanya doang. Nah, si T ini kosong nih ternyata. Oke, kita coba dulu. File data sama dengan T, tanda tanya sama dengan nol. Intinya kalau ada tanda tanya sama dengan nol itu berarti data yang dalam bagian itu ya kosong. Nggak ada apa-apanya. Oke. Selanjutnya, file message string sama dengan nol. Wah, stringnya juga nol. Message-nya juga nol. Oke, kita coba buat file message sama dengan file 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 message, maaf. Oh, Pak benar. File message sama dengan string, tanda tanya sama dengan nol. Ada apa di ini? Oke. Kita enter, kita lihat lagi di sini. Oh, maaf, ternyata saya salah buat sepertinya. Ya kan? Ternyata di sini ini saya akan copy. Nah, kita sini kita buat buka tutup kurung. Ini bukan copy, betul-betul di cut lebih tepat. Sini kita enter, kita enter lagi, berapi, kita paste. Ini kayak gini juga sepertinya sudah cukup. Butuh koma kah? Oh iya, butuh koma. Oke, kita buat sedikit lagi, success, error, dan loading. Class success, T, data sama dengan T, resource, T, data, oke, seperti ini kurang lebih. Kita buat class, apa tadi saya lupa lagi, success, sama dalam ini T, itu kan? Data T, resource T, data. Data T, bagaimana? Maaf. Oh, data T, resource, resource T. Oh, sama dengan, maaf ya, saya agak sedikit lupa. Resource T, ininya data. Oke, selanjutnya tadi ada kelas error, kalau nggak salah. T, message string, data T 0, error T, message message string, data ini resource, betul kan? T
data maaf salah, ini data dan message. Oke, karena dia ngambil data sama message-nya. Yang terakhir adalah class loading T, cuman dikit doang, resource udah. Di sini sama dengan resource T kurung selesai. Oke, untuk pembuatan ini sudah selesai. Bisa di pause terlebih dahulu karena saya akan setelah ini saya akan melanjutkan ke pembuatan selanjutnya, yaitu adalah sebentar saya akan membuka catatan saya. Oke, di sini kita akan buat database file yang ada di dalam database. Bukan, kita akan buat package database yang berguna untuk ya interaksi dengan database. Oke, dengan cara seperti biasa kita akan buat Ctrl N atau Command N, kita buat package baru, kita namakan dengan database. Seperti di episode lalu yang saya salah buat data class package itu, kita buat sekarang database. Apa yang pertama kali kita buat? Kita pertama kali buat yaitu adalah article database. Kita buka ini, kita tutup, ini juga. Kita buka database, kita buka Android database, article database. Oke. Di sini kita buatnya agak sedikit tricky. Kita akan Command N atau Ctrl N, copy data file, kita pilih file, namanya itu adalah article database. Ini kenapa dia nggak gede? Database. Oke, kita enter. Nah, di sini kita hapus saja cukup. Kita hapus kelasnya. Kurang lebih seperti ini karena akan agak sedikit aneh. Jadi semua ini kita hapus saja. Oke. Kita tambahkan dengan database. Oke. Enter, kita tambahkan lagi, ternyata ada isinya entity, article, class, dan version 1. Oke, database, kita buka, tutup, entity, ini enggak, ini kotak, article, class, version ya, version 1. Oke. Kita lanjut lagi, type convert. Kita lupa ini. Type converters dot class. Sebentar, di mana kita buat converter? Oh, di bawah ini kita akan buat. Oke. Kita akan tulis dulu converter ini kelas. Nah, di sini masih akan merah karena kita belum buat ini. Gimana kalau kita buat ini dulu, karena itu kan ternyata nggak terlalu baik juga. Kita buat aja, bisa manual, Ctrl N kita buat kelas baru, atau kita buat ini. Ya, sedikit tricky. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, kita buat seperti biasa saja. Command N, Kotlin files, class converter. S. Tinggal ini nanti. Dalam sini kita buat apa? Kita buat type converter juga. Kita buat yuk. Type converter. Isinya itu, nggak pakai S ternyata. From resource, source string. Kita buat dulu. Kita pakai converter. Ini kita hapus agar tidak error. Kita buat apa tadi? Ini fun from resource source ini maaf tadi ya, string. Tab ini isinya adalah return source name. Selesai. Return source name. Ada ya? Name. Oke. Mari kita lihat ini nyambung kemana? Ting.
Oh, ternyata kita buat source dulu. Source ini ada di dalam, kita cari dulu. Oh, dalam source. Kita coba di model, di source, ada name. Coba kita cek dulu. Adakah yang salah? Converter. Oh iya, saya lupa. Ini kita import kalau nggak salah. Oh bukan ya. Sebentar, coba saya cari dulu. Oke, saya sudah menemukan salah di mana. Jadi, untuk source yang ada dalam tanda kurung ini bisa dihapus dulu karena ini salah import. Nah, ini kita import dari yang namanya ini mvpm.model, nama aplikasi kita yang terus ada package namanya model. Kita pilih yang ini. Kalau tidak, dia akan merah seperti tadi. Oke. Selanjutnya kita buat yang namanya type converter kedua kita, type converter kedua. Isinya itu adalah fun to source, name string source. Kita buat dulu fun to source, to source. Oh ya, tadi nama ini juga saya ganti menjadi source. Nama to source, name sama dengan string, sama dengan source. Source-nya juga jangan salah lagi, ambil yang tadi. Ini. Lalu di dalam sini kita akan isikan return source name. Return source name. Ini. Oke. Sekarang kita akan kembali ke dalam artikel database kita agar terlihat lebih enak saya dilihat ini. Kita bisa tambahkan S. Oke, ini masih merah. Coba kita coba kita buat dari awal. Ternyata saya ini ada double E. Coba kita buat converters dengan double E class. Nah ini, ternyata harus dihapus dulu semua ya. Oke, kita buat ininya. Bentar. Ini tidak. Oh enggak nyata. Abstract class, article database, room database. Oke, kita buat abstract class, article database, room database. Oke, harusnya ini ada beberapa auto correction, jadi tenang saja. Ini bisa saya drag, berarti bisa diketik manual atau auto correction-nya. Ini kita tambahkan buka tutup kurung biasa dan buka tutup kurung kurawal, kita enter. Nah, isi di dalam ini adalah abstract fun get article DAO. Ini juga kita belum buat artikel DAO ini. Coba kita buat dulu, coba abstract fun get article DAO Nah, kita belum buat, jadi masih merah mungkin. Saya agak pertimbangan untuk membuat ini sekarang atau buat ini nanti. Coba kita buat ini dulu, kita selesaikan dulu gimana. Kita enter, apakah bisa? Kita coba buat companion object dalam kurung, companion object dalam kurung volatile, apa itu bacanya? Silahkan komen di bawah. Ini ya benar, seharusnya volatile enter private var instance article database tuh. Private var instance instance artikel database dan datanya 0. Oke. Selanjutnya adalah private var log.ini. Private var log
tanda sama dengan any any taruh lagi itu kan nggak salah ini. Selanjutnya kita akan buat invoke operator fun. Kita buat operator fun invoke konteks info konteks ini nggak usah tulis, ini artikel database jangan tulis, bukan, ini juga nih jangan tulis juga. Sama dengan instance tanda tanya synchronize log, sama dengan instance tanda tanya synchronize log. Oke. Kita buat lagi, kita enter. Oke, kita pakai tanda ini. Isinya adalah instance tanda tanya create database context, also instance tanda tanya create database merah. Kita lihat lagi ini dari mana. Oke, di bawahnya nanti akan kita buat database dalam kurung konteks, also kurung instance sama dengan it. Apa yang mau instance pakai ini ternyata. Ini instance sama dengan it. Kenapa nih mau ya? Bentar, coba saya akan cari tahu dulu. Oke, sekarang kita coba dulu. Ini saya akan biarkan merah sejenak. Ini kita akan buat create function. Ini konteks ini nggak betul. Kita hapus. Nah, kita buat ini kita nggak pakai, ini kita hapus. Ternyata ini kita hapus. Oke, ini ntar lagi kita buat database builder dalam kurung kita masukkan untuk application context, artikel database, dan isinya. Oke, jadi kita buat konteks artikel application context, artikel database class Java. Namanya tadi adalah artikel _db. Sebentar, saya lupa ini ngambil dari mana ya. Tunggu sebentar, saya coba cari dulu ini ngambil dari mana, karena ini agak sedikit krusial. Bentar ya. Oke, untuk sementara kita masukkan saja dulu artikel _db, di sini. Sini adanya artikel _db.db. Oke, kita lihat lagi di bawah ada apa? .build. Oke. Terakhir kita akan buat namanya artikel DAO. Artikel DAO ini kurang lebih kayaknya nggak terlalu panjang. Kita buka, kan bener kan, cuma dikit. Kita akan buat interface baru dengan cara, ini di dalam sini silakan diketik dulu. Karena saya akan sekarang lanjutkan ke dalam, tadi bisa di pause, karena sekarang saya akan melanjutkan untuk membuat yang namanya artikel DAO. Sekarang kita di dalam database ini kita buat lagi namanya interface baru, Command N atau Control N, kita buat Kotlin file atau class, kita pilih yang namanya interface, kita buka, kita ketik, kita namakan dia artikel DAO. Enter. Oke, kita hapus semua ini. Ini kita hapus karena kita tidak terlalu perlu. Kita butuh ternyata, maaf. Kita di sini kita tambahkan ternyata hanya DAO. Oke. Kita enter. Di sini kita buat insert on conflict sama dengan on conflict strategy
replace, kita buat dulu apa itu namanya, insert on conflict on conflict strategy jangan salah, kenapa nggak bisa, apa namanya, on conflict strategy, on conflict strategy dot replace suspect fun absurd artikel long. Oke, kita buat lagi suspect fun absurd artikel ininya long. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi, kita buat suspect fun absurd. Ini tadi kita type-nya long. Nah, setelah itu kita akan buat namanya delete, itu query. Gini untuk memanggil data, select bintang from article, kita buat dulu query dalam kurung, karena ini select, apa tadi depannya? Ada ikutan? Oh enggak. Select bintang from articles. Udah kita bangun salah, oke. Fun get articles live data. Oh, ini manggil data mulai nih. Kita buat lagi fun get articles kurung only get all articles dalam kurung, ini sama dengan live data, ini list list ini ini oh gitu ya teman-teman, list articles. Oke. Dan terakhir adalah delete ini agak sedikit ininya. Oke, kita buat saja langsung delete suspect fun delete artikel. Oh sedikit ya, suspect fun delete gimana saya tulis dulu sih, delete artikel dalam kurung artikel. Oke, kita masuk lagi ke artikel database. Nah, dia sudah tidak merah, ini it-nya masih agak merah, coba saya ganti lagi it, dia masih merah. Oke, di episode ini saya akan gantungkan sampai di sini dulu. Untuk pembenaran it di sini mungkin saya akan lanjutkan di episode selanjutnya, karena saya akan melakukan sedikit research kenapa dia merah sedikit ini. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Nama saya Arsen Latif. Oh ya, saya lupa. Jika saya ada kesalahan atau segala macamnya, silakan tinggalkan kritisi atau kurasi di bawah. Nama saya Arsen Latif dan hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.